kali nih Kak Intan. Dan kamu mukanya produktif banget nih. Waduh, Kak Rozak jangan gitu, nanti aku jadi besar kepala nih, Kak. Oke, mungkin aku mau ngingetin buat teman-teman semuanya ya, bahwasanya tadi di awal kan sudah disinggung bahwa kelas desain 4 ini merupakan salah satu program kerja dari Biro EKMFP. Nah, untuk EKMFP sendiri pasti punya Instagram kan ya, Kak ya? Bener banget Kak. Pasti teman-teman ada yang belum tahu nih kan. Soalnya kan kegiatan kelas desain kali ini kan sifatnya secara umum ya. Bukan dari UB saja. Tapi pasti banyak dari UGM, dari UI, dan lain-lainnya. Dan masyarakat umum semuanya di sini. Seperti itu Kak. Oke, mungkin di sini kita sebelum masuk ke acara nih ya Kak, bakalan ada sambutan atau dua patah kata dari stakeholder berjalannya acara pada pagi hari ini Kak. Mungkin yang pertama sambutan dari Ketua Pelaksana yaitu kepada Kak Clarissa Elrika Dewi. Halo Kak Clarissa. Iya, halo Kak Intan. Halo Kak Clarissa, kita langsung bersapa-sapa dengan Ketua Pelaksananya nih Kak. Oke, mungkin di sini apa kabar Kak Clarissa? Ya, kalau aku sendiri baik sih Kak. Kalau Kak Intan gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah dari aku baik. Mungkin dari Kak, Kak aku Rojak nggak tadi ditanya kita loh. belum nanya kabar Kak, aku Kak. nggak ditanya sama Kak Clarissa. Aduh, Iya nih, Kak gimana Rozak nih? gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah, sehat Kak. Oke, Alhamdulillah ya Kak. Oke, mungkin dari Kak Clarissa Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Kak Intan dan juga Kak Rozak karena telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sambutan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat taufik dan hidayah acara kelas desain keempat ini dapat terlaksana dengan baik. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah mempersiapkan acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan tepat waktu. Lalu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi pada acara kelas desain keempat ini. Sebelumnya, acara kelas desain keempat ini merupakan acara yang diadakan oleh Kebiruan Puskominfo EKMFP tahun 2021, yang dimana di sini kami mengambil tema yaitu mengembangkan skill desain grafis di masa pandemi. Jadi di sini saya berharap untuk dengan terlaksananya acara ini, teman-teman dapat terus mengembangkan hobi dan juga skill teman-teman, terutama dalam bidang editing dan juga desain grafis. Di sini saya ingin berpesan juga kepada teman-teman agar nantinya jangan sungkan untuk bertanya kepada para pemateri bila sudah masuk pada sesi tanya jawab. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti acara ini hingga akhir karena nantinya akan ada sesi pengumuman door prize untuk bagi para siapa-siapa saja yang menangkan games gitu. Serta saya berharap semoga ilmu yang ada pada acara ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Clarissa. Mungkin untuk Gimana Kak Intan? Oke, mungkin tadi kita sudah diingatkan sama Kak Clarissa ya Kak Razak ya bahwasanya teman-teman jangan lupa untuk bertanya pada saat penyampaian materi nanti. Karena apa tuh Kak? Karena apa Kak ya? Soalnya tadi sebelumnya aku juga mohon maaf nih, aku tadi lupa untuk ngingetin itu sih. Aduh lah, jadi aduh kok aku bahasa Jawa sih. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Oke, mungkin aku juga ngingetin kepada teman-teman yang hadir di acara kelas desain kali ini. Di sini bakalan ada door prize bagi teman-teman dengan kategori penanya terbaik dan peserta terbaik, dan juga ada door prize untuk game nanti ya teman, juara game nanti.
Karena mungkin teman-teman di kelas desain awal kayaknya belum ada ya door prize kayak gini. Nah, karena ini di kelas desain yang keempat, jadinya teman-teman harus tetap stay di sini dan tetap semangat untuk memperhatikan penyampaian materi dari satu dan sampai akhir. Seperti itu, Kak. Oke, benar banget yang dikatakan Kak Rozak tadi, bahwasanya untuk kelas desain kali ini kita dari panitia menyediakan door prize untuk para peserta. Jadi nanti untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk menyiapkan pertanyaannya yang terbaik ya. Nah, nanti akan dipilih oleh panitia dan hasilnya akan kita umumkan di akhir sesi ya Kak ya. Iya, bener banget, Kak. Aku juga sekalian mau ngingetin untuk rules atau peraturan di acara kelas desain kali ini, bagi teman-teman, bagi peserta diwajibkan untuk on cam ya teman-teman, dan mematikan acara dimulai. Kalau emang waktu di sesi diskusi bisa menyalakan raise hand dan langsung untuk on mic ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk memakai virtual background sih. Masa aku sama Kak Intan doang yang pakai ini ya. Gimana nih, Nanti Kak? kelihatan dong nggak kalau cuma berdua. Nah, iya, mungkin teman-teman silakan dulu untuk on cam sebentar dulu memakai virtual background biar samaan sama kita gitu loh. Ya mungkin berdasarkan informasi dari panitia ya Kak ya, untuk pesertanya itu kan ada dari Sabang sampai Merauke ya Kak ya. Mungkin di sini teman-teman bisa absen dulu di kolom komentar asal daerahnya. Iya, silakan teman-teman. Oke, kalau masalah asal daerah nih, Kak Intan ini dari mana nih, Kak? Waduh, Kak Rozak ini pura-pura nggak tahu atau emang nggak tahu sih? Kan nggak tahu, Kak. Karena aku belum ke rumah Kak Intan. Oh iya? Iya, belum pernah, Kak. Kalau boleh tahu dari mana nih, Kak? Oke, kalau aku dari Kediri, Kak. Nah, itu dari teman-teman banyak banget, mulai dari Sabang hingga Merauke. Ada yang dari Tangerang, ada dari Lumajang. Oke, dari Salatiga juga ada. Wah, banyak banget nih. Kertosono dekat sama rumahku loh, Kak. Oh, Kertosono deket ya, Kak. Kak Intan tahu nggak rumahku mana? Nggak tahu. Pura-puranya Nah, nggak tahu. oh ya udah. Saya dari Madura, Kak. Ini di sini ada yang dari Madura nggak, teman-teman? Pastinya ada dong, Kak. Pasti ya, mungkin bisa langsung tulis di kolom chat ya teman-teman. Oke, ada dari Wonogiri. Mungkin kita tunjuk satu orang gimana Kak? Kita ngobrol bentar aja gimana gitu dari yang jauh Kak, jangan dari Kediri. Boleh. Dari Kak Rozak yang pilih. Oke, bentar aku pilih bentar ya teman-teman. Ayo yang nggak on cam aku pilih nanti. Oke, Kak aku Rozak mau nih pilih. gimana Kak? Kak Rozak nih pilih peserta atau pilih jodoh? Pilih. Aduh enggak Kak, aku pilih peserta. Mungkin teman-teman panitia bisa spotlight Surya Alif Safarudin. Halo, Kak Halo. Surya. Halo Kak Halo, Surya. Oke, halo Kak. ya, halo. Gimana nih Kak kabarnya? Baik. Oke, baik mungkin bisa perkenalan dulu Kak, alamatnya dari mana dan instansi dari mana? Saya Surya Alif Safarudin dari Kota Kediri. Waduh, dari Oke, Kediri, dari Kak Rozak. Kediri nih. Ya, Mungkin Kediri mana nih Kak? Kalau boleh tahu. Kediri Kota. Oh, Kediri Kota. Ini Kak Ya, Intan MC, Kak Intan ini dari Kediri juga Kak. Mungkin bisa. Kediri mana, Kak? Kalau aku dari Kediri Kabupaten, Kak. Waduh. Oh, Oke, ya, mungkin Nanti kita bisa bertemu ya, Kak ya, di lain ya kesempatan. bisa. oke. Mungkin itu ya Surya dan aku mau ngiten tetap semangat dan tetap stay di Zoom ini untuk mendengarkan Benar. penyampaian materi 1 dan 2. Ya, terima kasih, Kak Surya. Ya, Oke nih Kak, kelihatannya dari teman-teman udah banyak yang on cam semua nih. Udah banyak semangat juga, udah banyak memperhatikan juga. Oke, untuk acara yang selanjutnya aku lanjutin nih Kak ya. Iya. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya itu ada sambutan dari presiden kita, yaitu Presiden Eksekutif Keluarga Mahasiswa Fakultas Pertanian yang akan disampaikan oleh Kak Kamaludin. Mungkin apakah Kak Kamaludin sudah terhubung?
Sudah, Kak, sudah. Oke, baik. Waktu dan layar saya persilakan, Kak. Oke, terima kasih MC atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi ya teman-teman semua. Selamat datang saya ucapkan kepada semua peserta yang telah hadir di acara kelas desain yang keempat yang diadakan oleh seluruh keluarga mahasiswa Fakultas Pertanian. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua panitia yang telah membantu mensukseskan acara ini dan semua peserta yang telah meluangkan waktunya. Saya di sini berharap dari teman-teman semua di sini yang bergabung di acara ingin mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pelaksanaan kelas desain yang keempat ini. Semoga dengan diadakannya kelas desain ini, dan ini juga acara terakhir ya teman-teman dari KMFP, dan ini kelas desain terakhir juga untuk tahun ini. Semoga dari teman-teman nanti bisa menikmati acara ini sampai akhir, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung kepada pemateri, dan apabila ingin tahu lebih lanjut tentang KMFP, itu nanti teman-teman bisa menghubungi di Instagram kami di EKM_FP gitu. Ya teman-teman semua semangat dan menikmati acara ini sampai akhir. Semoga nanti teman-teman bisa menikmati ya nanti acara ini, enjoy. Gitu ya teman-teman, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Rahayu. Salam sejahtera. Salam kebajikan, sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Presiden Kak Kamaludin. Tadi yang sudah disampaikan Kak Kamal bahwasanya kelas desain kali ini adalah kelas desain yang terakhir ya teman-teman di angkatan di periode tahun ini. Nah teman-teman kalau masih tetap pengen ikutan di kelas desain yang akan selanjutnya, jadi tetap follow di EKM_FP. Nah, di situ banyak kok informasi tentang kegiatan-kegiatan dari kita. Dan aku juga mau nyepil bahwasanya menteri dan wakil menterinya Puskominfo itu sangat keren gak sih Kak? Yang udah ramai banget, udah yang banyak yang terkenal gitu dari menteri dan wakil menterinya Kak. Bener banget Kak Razak, nanti bisa mendapatkan informasi dari IG EKMFP ya Kak ya? Iya benar banget. Jadi teman-teman langsung aja ya, langsung cek IG dari kita dari EKMFP. Oke. Oke, bentar Kak Razak. Tadi Kak Razak ngomong-ngomong soal Instagram nih. Di sini aku juga mau ngingetin buat teman-teman bahwasanya bisa banget ya dari teman-teman untuk screenshot kegiatan kita pada hari ini terus langsung buat story dan tag IG EKMFP dan nanti bakalan di-repost ya Kak ya sama teman-teman dari EKMFP. Pasti dong Kak, pasti di repost dari kita. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Silakan yang mau buat di tag, buat story di IG, di tag EKMFP dan buat rame-rame lah biar seru gitu. Oke. Oke, untuk acara yang selanjutnya kita ngapain lagi nih Kak? Oke, mungkin dari teman-teman kelihatannya udah pada siap nggak sih Kak untuk masuk ke materi pertama? Sangat siap sekali Kak. Ini di kolom chat ada Medan hadir weh. Keren Medan. Halo Kak Sepdo. Salam dari Medan. Oke. Kayak udah siap semua sih Kak, udah on cam semua, udah memperhatikan semua sih Kak. Apa kita bisa langsung aja Kak? Iya bener banget Kak, tapi sebelum kita ke pemateri yang pertama, kita bakalan ada moderator yang akan memoderatori pemateri kita yang pertama ini Kak. Mungkin sebelum kita sapa moderator, dari Kak Rozak bisa untuk membacakan CV dari moderator kita Kak. Oke baik, mungkin kepada panitia yang bertugas bisa share screen untuk CV moderator kita.
Oke, baik. Sudah terlihat ya teman-teman, moderator kita nama lengkapnya yaitu Kak Cam Joko Remiko Hera Yolando. Dan di sini itu Kak Cam Joko itu udah mahasiswa Fakultas Pertanian 2020. Mungkin bisa ke bawah. Untuk data diri, tanggal lahir 12 September 2021. Nah, untuk alamat tempat tinggalnya tersebut bisa dilihat Banyuwangi, Jawa Timur. Mungkin teman-teman yang masih on mic bisa untuk mematikan dulu ya teman-teman. Tadi saya udah membacakan peraturannya untuk mematikan mic-nya di saat acara dimulai. Oke, saya lanjut untuk pembacaan materinya. Ada dari sosial media dari Kak Cam Joko, yaitu @joko_igo. Untuk pendidikannya SD 4 Panganjuran, ada SMP Banyuwangi, ada SMA 1 Ngiri, dan yang terakhir yaitu Universitas Brawijaya. Untuk prestasi juara 3 lomba band. Terus untuk organisasi yang sudah dilakukan oleh Kak Cam Joko ada staf muda EKMFP 2020 dan Wakil Menteri Puskominfo EKMFP 2020. Kayaknya aku tadi baru inget siapa ya yang nyepil tentang bahwa saya menteri dan wakilnya Puskominfo, itu sangat keren. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk CV dari moderator kita. Ya, untuk moderator apakah sudah terhubung? Tes. Halo? Iya Kak, udah terdengar Kak. Oke Kak, mungkin kita ngobrol-ngobrol bentar dulu nih Kak. Oke. Sebelumnya perkenalkan Kak, saya Ahmad Rizakul Karim dari mahasiswa Fakultas Pertanian, dan partner saya di sini ada Kak Intan Pramesti dari mahasiswa Pertanian 2020 juga. Oke. Mungkin gimana nih Kak kabarnya Kak Cam Joko? Kabar saya sendiri alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak Rozak sama Kak Intan ini? Kalau dari aku sih alhamdulillah baik. Mungkin dari Kak Intan gimana Kak? Dari aku alhamdulillah baik juga Kak. Untuk kegiatan di masa-masa pandemi seperti ini Kak Joko ngapain ya Kak? Kalau boleh tahu. Kalau aku sendiri kegiatannya sekarang ya karena aku masih mahasiswa ya, jadinya aku masih kuliah dan juga pembelajaran, tugas. Tapi dikarenakan ini dekat-dekat akhir tahun, ya aku ini berjalan-jalan ke Kediri. Oke, ini Kak Cam Joko sambil liburan juga nih Kak, tapi tetap masih produktif ya. Mungkin tipnya gimana Kak? Kayak gitu di jalan-jalan sambil moderator kayak gini gimana nih Kak? Kalau dari aku sendiri ya, mungkin manajemen waktunya dari teman-teman bisa diatur gitu Kak. Jadi kalau semuanya ada apa-apa tinggal kita lihat sama ngatur manajemen waktunya aja Kak. Oke, siap. Boleh nih Kak, aku mau contoh Kak Cam Joko. Aku tuh kalau liburan ya liburan aja, nggak pernah mikirin tugas, nggak pernah mikirin ya kayak gitulah saya tuh. Oke, mungkin dari Kak Intan ada pertanyaan buat Kak Cam Joko ini. Oke, kalau dari Kak Rejak tadi, liburan aja ya Kak ya, kelasnya ditinggal gitu ya Kak ya. Oke, mungkin di sini aku mau tanya kepada moderator kita, itu dari Kak Sam Joko, apakah sudah siap Kak untuk memoderatori pemateri kita yang pertama? Sudah siap dong Kak. Saya melihat para peserta ini sudah excited banget loh sama pemateri kita ini Kak. Oke, mungkin selanjutnya dari Kak Sam Joko bisa untuk perkenalan atau berbincang-bincang dengan peserta ya Kak ya. Kita kasih waktu ke Kak Sam Joko ya Kak Razak ya. Iya boleh Kak, mungkin bisa ngobrol-ngobrol bentar kepada peserta-peserta kita. Gimana Kak Cam Joko? Apakah gimana? Enaknya langsung atau tapi kayaknya Kak Intan ya enaknya langsung aja deh. Kayaknya teman-teman kayaknya udah nggak sabar nih nunggu penyampaian materi dari seseorang yang cantik sih, pasti cantik. Waduh, kamu udah di spill sih. Aduh, sorry. Maaf Kak. Aduh. Oke, mungkin langsung aja nih Kak. Kita ke penyampaian materi yang pertama kepada Kak Cam Joko untuk memoderatori di penyampaian materi yang pertama oleh Kak titik. Oke. Kepada waktu dan layar saya persilakan.
Oke, terima kasih kepada para MC ya. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu lebih formalnya lagi. Perkenalkan, nama saya Samjoko Remiko Hera Yolando, bisa dipanggil Joko ataupun Igo, dan saya adalah mahasiswa Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis Angkatan 2020. Nah, di sini mungkin tidak usah berlama-lama lagi ya. Mungkin dari panitia bisa men-share screen-kan CV dari pemateri pertama kita pada acara kelas desain pada pagi hari ini. Mungkin para panitia bisa men-share screen-kan CV dari pemateri. Oke, dan sekarang ini adalah CV dari pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Elita Nuryandani Ananti, yang dimana Kak Elita ini baru fresh graduate dan juga belajar di Universitas of Brawijaya. Oke, ke bawah. Next. Yang dimana Kak Elita ini memiliki pengalaman organisasi, yaitu Eksekutif Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Dewan Perwakilan Keluarga Mahasiswa Universitas Brawijaya. Next. Oke, next lagi ke bawah. Dan juga ada beberapa pengalamannya dari Kak Elita sendiri, yaitu Brawijaya Esports Championship Season 1 dan 2 di tahun 2019 dan tahun 2020, dan juga pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB di tahun 2019 dan juga tahun 2020. Oke, next. Dan juga ada kelas legislatif DPKM UB tahun 2018. Oke, terima kasih kepada para panitia yang sudah men-share screen-kan CV dari pemateri. Mungkin saya akan langsung menyapa ini para pemateri pada pagi hari ini. Kepada Kak Elita, apakah sudah berada di Zoom, Kak? Ya, halo. Halo. Oke nih, Kak. Gimana kabarnya nih, Kak? Wah, baik banget. Alhamdulillah baik. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas kan, Kak? Jelas. Suara aku juga jelas kan ya? Aman, Kak? Jelas, sangat jelas, Kak. Untuk posisi sekarang Kak Elita di mana nih, Kak? Kalau boleh tahu. Aku di sini, aku di rumah sih sebenarnya, di Tulungagung, Jawa Timur tepatnya. Kak, ada yang di sekitar sini, hai. Oke. Dan juga dikarenakan ini pandemi ya, Kak. Kalau boleh tahu kegiatannya Kak Elita akhir-akhir ini apa, Kak? Ya. Kegiatannya apa ya? Karena kemarin baru aja lulus di bulan Juli, kegiatannya ini sih nyambi magang, sebenarnya magang WA, sama mungkin ngerjain project-project dari teman-teman gitu sih. Oke, tapi apa itu namanya tetap harus dijaga keproduktifannya ya, Kak? Iya, benar sekali. Tetap harus produktif walaupun di rumah. Oke, terima kasih Kak. Mungkin tanpa berlama-lama lagi nih Kak, soalnya para peserta ini sudah menunggu dan juga ingin mengetahui nih Kak, materi seperti apa yang akan disampaikan oleh Kak Elita sendiri. Mungkin kepada Kak Elita, layar dan waktu saya persilahkan Kak. Oke, sebelumnya minta tolong untuk panitia ya yang share screen untuk PPT-nya. Oke, sambil menunggu share screen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, teman-teman yang udah hadir pada kelas desain yang diadakan EKMFP hari ini. Terima kasih udah hadir, dan perkenalkan, nama aku Elita dari Filkom 2017. Salam kenal dari aku. Nah, di sini langsung aja
tanpa basa-basi kita udah lihat ya di PPT-nya nih. Kita mau belajar apa sih hari ini? Nah, udah kelihatan banget nah ya, slide design. Nah, sebelum ke materi, mungkin aku mau nyapa juga teman-teman di sini. Wah, rame banget ya, 183 nih. Dari Sabang sampai Merauke ya. Oke. Semuanya halo? Halo, tes. Bisa next slide ya? Iya, Oke. Nah, sebelum ke materi, mungkin teman-teman di sini bisa prepare CorelDRAW-nya karena kita akan belajar dan praktek di CorelDRAW. Biar nanti pas selesai materinya bisa langsung pindah ke CorelDRAW dan nggak lama-lama lagi. Oke, next. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih sebenarnya? Oke, yang pertama itu apa itu flight design. Yang kedua, penggunaan dan ciri khas flight design itu sendiri. Yang ketiga, manfaat flight design. Dan yang terakhir, langsung praktek. Oke, sebelum next slide nih, aku mau tanya ke teman-teman semuanya yang ada di sini, pastinya udah excited banget dan pastinya yang ikut di sini udah ini ya, tertarik banget di bidang desain. Nah, aku pengen tahu nih, dari teman-teman di sini udah pada tahu apa itu flight design nggak sih? Coba aku pengen denger dan bisa chat di kolom komentar ya. Apa sih itu flight design kira-kira dari teman-teman? Ada yang tahu nggak sih sebenarnya? Coba aku pengen tahu deh. Bisa chat di kolom komentar coba. Belum. Coba yang tahu apa itu flight design? Oh, belum. Wah, banyak yang belum tahu ya. Gambar yang menunjukkan 2 dimensi. Ya, benar. Betul sekali. Muhammad siapa tadi? Oh, suaranya kecil ya? Atau jelas? Halo? Jelas ya? Oke. suaranya jelas tapi sedikit kecil, Pak. Oke. Jelas. Oke. Ini ada yang jawab flight design 2 dimensi ya, betul. Bisa warna datar tanpa gradasi, betul. Nah, udah banyak yang jawab betul nih. Oke, langsung aja Kak gitu ke next slide mungkin. Berarti udah nggak asing lagi ya apa itu flight design, kebanyakan udah pada ngerti tapi ada yang belum tahu. Jadi bisa next. Nah, apa itu flight design? Nah, flight design ini adalah salah satu gaya desain yang menekankan unsur minimalis, 2 dimensi, dan perpaduan warna-warna cerah, menekankan pada unsur fungsionalitas dengan desain yang bersih tanpa ada bevel bayangan, tekstur, dan berfokus pada tipografi. Nah, intinya flight design itu desain yang minimalis, yang 2 dimensi, tadi benar apa yang udah teman-teman sebutkan, dan nggak banyak ornamen di situ ya. Oke, next. Bisa next. Oke. Nah, di sini tuh flight design awal mulanya terinspirasi dari gaya desain The Swiss Style atau International Typography Style di tahun 1940-an sampai 50-an. Nah, di sini desain ini memfokuskan diri dari beberapa aspek yaitu grid, typography sans serif, tata letak atau layout, dan tidak terlalu padat. Nah, sampai akhirnya pada tahun 2014 mulai berkembang lebih pesat dan terkenal serta banyak digunakan dalam desain web, poster, karakter atau ilustrasi, UI mobile atau interface, aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh desain
bisa di flat design mulai tampil pertama kali tahun 80-an sampai 2014. Nah, di sini oke, next aja. Bisa next tadi. Nah, di sini bisa dilihat ya contoh penggunaan flat design, langsung kita perhatikan di sini. Di sini flat design tuh diaplikasikan dalam website. Tentunya teman-teman juga udah nggak asing kalau website sekarang udah canggih-canggih dan keren-keren banget, udah aplikasikan flat design di desainnya. Nah, kita kalau lihat contoh di sini tuh kelihatan wah keren gitu ya desainnya, tampilannya rapi, clean gitu. Terus bikin enak dipandang, terus bikin excited juga, menarik gitu ya. Next. Bisa next. Oke, nah di sini juga ada beberapa contoh dari penerapan flat design itu sendiri. Yang pertama ada juga digunakan dalam icon, dalam poster, ilustrasi, dan icon set, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga teman-teman pasti udah nggak asing kalau desain, salah satunya flat design juga lagi tren di zaman sekarang ini. Yang aku udah bilang tadi, banyak banget diaplikasikan di web, di style web, website, di interface-nya, dan juga banyak digunakan kalau teman-teman perhatikan di IG feeds sekarang banyak banget apa mungkin akun-akun organisasi atau online shop yang menerapkan desain-desain flat design untuk mempercantik feeds-nya. Nah, itu biasanya udah pada diterapin tuh mulai tren-tren gitu karena flat design tuh desainnya kan minimalis itu tadi, terus clean, terus kelihatan simple dan enak aja gitu dilihat. Next. Nah, di sini kita belajar nih dari contoh yang tadi, kira-kira kita udah bisa definisiin apa sih ciri khas dari flat design itu sendiri. Nah, yang pertama tuh kesederhanaan dalam bentuk dan elemen, terus ada tampilan yang minimalis, terus lebih mengutamakan fungsi, penggunaan tipografi yang tegas dan sangat mudah dibaca, memiliki hierarki visual yang tegas dan jelas, mengaplikasikan warna-warna cerah dan kontras untuk mendukung persepsi visual yang lebih mudah, menghindari bentuk yang kompleks, gradien, dan tekstur, karena di kebanyakan cuma satu warna yang didominasikan dengan pendekatan geometris seperti bentuk-bentuk bola, lingkaran, persegi, segitiga, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, di sini ada manfaat flat design itu sendiri. Nah, flat design memiliki sejumlah manfaat yang menentukan popularitas dan keberagamannya dalam dunia desain nih, teman-teman. Yang pertama, kita nyinggung lagi di desain web menjadi lebih efisien. Nah, kenapa kok menjadi efisien ini itu sendiri? Nah, flat design ini memungkinkan di desain web menjadi lebih efisien tanpa elemen desain tambahan. Nah, situs web sendiri dapat bekerja atau loading lebih cepat dan lebih mudah untuk diubah sesuai ukuran perangkat yang digunakan. Bisa dibilang untuk desain yang platformnya responsif. Lalu yang kedua digunakan ilustrasi sederhana, bisa dilihat di situ kita juga bisa menemukan di luar sana flat design ini diaplikasikan di ilustrasi sederhana, bentuk-bentuknya tuh sederhana meskipun dia mengadopsi dari bentuk-bentuk objek nyata, tapi di flat design ini dia tuh lebih ke ilustrasi dari bentuk-bentuk atau objek-objek yang ada di dunia nyata gitu. Terus mudah disesuaikan dalam desain adaptif dan responsif. Nah, ini tadi yang aku singgung di awal juga, responsif dan adaptif lagi ke web design karena kebanyakan flat design itu dipakai di tampilan website. Nah, di sini juga cenderung memiliki komposisi yang disusun oleh bentuk geometris yang seragam, jenis letaknya memiliki tempat di setiap elemen desainnya dan mudah dinavigasi dengan cepat. Nah, di situ juga ada grid kerangka kerja fleksibel yang dibentuk menjadi banyak pengaturan. Hal ini memungkinkan desainer untuk membuat pengaturan yang paling sesuai dalam menampilkan objek atau
desain itu sendiri ke dalam visual websitenya. Oke, next. Nah, tanpa berlama-lama kayaknya teman-teman di sini udah penasaran gimana sih caranya buat flat design. Nah, di sini mungkin langsung praktik aja ya. Di sini contohnya aku akan berikan ada di tampilan layar kalian di sini. Mungkin nanti 1 atau 2 yang akan dipraktekkan. Mungkin langsung aja aku yang share screen ya, teman-teman. Belum bisa share screen. Panitia mungkin bisa dibantu jadi host. Oke. Oke, udah kelihatan kan ya layarnya. Nah, di sini yang udah aku bilang di awal, untuk teman-teman bisa ngikutin praktek untuk buat flat design, udah pada buka Corel Draw-nya kan ya, teman-teman semua. Coba aku pengen tahu bisa chat di kolom komentar, kira-kira udah pada buka Corel Draw-nya belum? Oh, udah pada buka ya. Oke, siap. Oke, langsung saja mungkin di sini aku udah ngasih sampelnya di sini, di samping sini. Nah, kita akan praktek di sebelahnya. Mungkin pertama kita akan buat satu objek ini dulu ya, yang simple dan basic aja. Masih mutar, Mbak. Apa tuh yang mutar? Mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu ya basic-basic di Corel Draw atau desain gitu. Nanti mungkin bisa lebih cepat ngikutinnya. Untuk yang masih baru, kita pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Di sini udah aku siapin desainnya, dan mungkin sebelumnya mau aku kasih color palette buat desainnya nanti, biar teman-teman bisa ngikutin warnanya. Sebentar. Aku kasih di kolom chat mungkin ya. Warna-warna yang akan dipakai gitu. Oke. Sebelumnya kemarin aku juga udah nyiapin untuk color palette-nya. Jadi kita pakai warna-warna ini yang udah aku kasih di kolom chat juga warna-warnanya. Nah, yang pertama langsung aja, karena kita mau buat objek ini, yang tenda ini. Kira-kira kita mau mulai dari bentuk apa dulu nih? Oke. Langsung aja nih, tanpa basa-basi lagi. Mungkin di sini bulat, ada yang jawab bulat. boleh. Mungkin tapi di sini kita dari objeknya dulu aja kali ya. Di sini udah pada tahu mungkin tools-toolsnya yang ingin dibuat, yang ingin dipakai itu apa aja. Nah, di sini singkat aja aku intro dulu. Di sini ada pick tool buat seleksi atau buat pindah-pindahin objek. Terus di sini ada shape tool buat bentuk-bentuk, ngebentuk si objek atau shape-nya itu sendiri. Di sini ada crop tool, di sini ada zoom, terus ada freehand tool buat gambar-gambar, ada artistic media, dan di sini juga sama buat gambar-gambar, tapi lebih ke ada template-nya. Di sini ada rectangle tool, ada ellipse atau lingkaran kalau mau buat lingkaran. Di sini ada polygon, terus ada banyak, bisa buat segi 5 atau segi berapa, terus ada bintang dan lain sebagainya, ada basic shape dan lain sebagainya. Di sini ada text, di sini ada
para dimension. Ini buat yang lebih rumit. Di sini buat garis yang straight line connector lurus gitu. Di sini ada drop shadow buat shadow gitu. Terus di sini buat transparan. Di sini ada air drop buat biasanya buat nginiin warna ya. Dan ini juga buat warna-warna gitu. Langsung aja mungkin kita buat objek tendanya nih. Pertama buat apa dulu nih, segitiga. Mungkin segitiga bisa pakai yang polygon ini. Nah, kalau kalian bisa lihat gimana sih caranya biar di 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini tuh ada tempat ngaturnya, bisa dibuat segi 1, 2, 3, 4, 5 karena kita butuh segitiga, jadi jadi kita pakai 3 gitu ya. Langsung aja buat sebelumnya biar enak juga ngelihatnya, bisa di sebelah atas ada show grid. Bisa diklik di situ buat nampilin gridnya biar kita tahu udah pas belum nih, udah jaraknya sama belum nih gitu. Oke, yang pertama objek segitiga. Udah ada nih, kira-kira teman-teman udah ngikutin sampai sini belum? Atau ada yang ketinggalan? Kalau kecepatan mungkin bisa bilang ya Kak, kecepatan gitu. Kalau udah sama-sama sampai sini, aku lanjut. Kita langsung lanjut aja deh. Selanjutnya, kita buat objek yang ini, yang di bawahnya. Oke. Bentar, mouse-nya lari-lari ya. Langsung aja buat di sini. Oke, udah. Nah, gimana sih caranya ngepasin biar sama tengahnya gitu? Kita bisa shift di keyboard objek 1 dan objek 2, lalu tekan keyboard C gitu. Nah, nanti dia auto center gitu. Terus selanjutnya kita bikin segitiga yang di tengah itu, pintunya itu. Sama kayak yang tadi buat segitiga ya, biasa gitu. Buat segitiga. Nah, ini biar sama bawahnya. Bisa di save objeknya juga, terus tekan B button. Jadi biar ke bawahnya tuh sama. Terus bisa di C biar ya CB betul. Zara betul sih. Mouse-nya lari kayak dia. Siapa itu dia? Oke. Mungkin ini disesuaikan mau seberapa besar, sesuai selera aja teman-teman maunya gimana. Udah jadi objeknya gini, terus kita mungkin oke. Terus kita buat ini nih, pasak yang di sebelah kanan kiri. Bikin rectangle kayak dia aja. Tuh. Di sebelah kanan itu, sorry. Nah, kalau kurang jelas bisa di zoom. Cepatnya pakai mouse, control sama kursornya di shift, kursornya ditarik ke atas gitu. Oke. Terus aku juga mau bikin yang sebelah kiri, langsung aja diduplikat pakai Ctrl D biar cepat. Nah, di sini udah di objeknya. Nah, aku mau lurusin di bawah biar lurus nih. Aku shift ke 3 objek ini. Lalu tekan B biar sejajar. Udah nih, udah kan objeknya. Terus kita buat talinya nih. Paling gampang pakai yang namanya pen tool di sini. Di sebelah sini terus kita pilih pen. Dari atas, tarik ke bawah. Tarik ke sini. Kak, kurang jelas seperti ini. Oke, sisi sebelah situ udah, terus kita buat yang sebelah satunya. Nah, udah jadi kan objeknya. Udah hampir jadi dan menyerupai bentuk
contohnya kan ya. Nah, di sini kita bisa mulai warnain dulu kali ya. Aduh, lari-lari lagi nih mouse-nya. Sabar. Oke, yang di objek segitiga paling besar ini bisa kita warnain dengan, ini cara warnainnya gini, bisa pakai yang sebelah kanan yang fill ini, atau pakai ini langsung nih, yang di pojok kiri bawah, kayak gambar, apa nih namanya, pipa gitu ya. Langsung kita seleksi warnanya di sini tadi yang warna-warna yang udah aku share, bisa teman-teman masukin. Nah, di sini udah ada nih, langsung aja bisa diwarna. Bentar. Atau mungkin pakai yang di sebelah sini aja. Bentar. Kenapa tidak bisa? Oke, mungkin yang sebelah sini dulu mau aku warnain ini. Yang warna nomor 6. Terus segitiga yang, bentar. Karena ketika aku ngeklik ini masih kedeteksi talinya, mungkin talinya aku mau order ke bawah ini ya, background paling belakang, back layar. Jadi udah terseleksi segitiganya, bisa diwarna. Aku pakai warna nomor 1. Yang segitiga kecil aku pakai warna nomor 3. Terus talinya sendiri, karena ini masih tipis ya teman-teman, bisa pakai outline di sebelah sini. Terus bisa ditebelin, aku pakai 6 pixel. Terus aku warnain warna nomor 3. Gitu. Nah, ini kan masih tadi di belakang ya, nanti kita kedepanin di akhir, karena kalau nggak gitu segitiga nggak bisa kedetek. Mouse-nya nggak tahu, kalau di Corel gitu biasanya ketumpuk, jadi yang kedetek tuh yang atas. Terus ini aku mau ngilangin outline-nya nih, kan masih ada outline di pinggiran itu, hitam-hitam itu. Terus di seleksi aja objeknya pakai shift di keyboard. Terus di sebelah sini outline-nya kita none aja, jadi nggak ada outline. Udah jadi gini, lalu selanjutnya apa nih kira-kira? Nah, selanjutnya kita mau buat ini nih. Gradasi warna, bukan gradasi ya, apa ya, sebelah kanan objek lihat lebih gelap. Nah, caranya tuh, karena ciri khas web design tuh gitu ya. Caranya kita seleksi lagi gambarnya di sini, kecuali yang tali. Terus kita duplikat, kita taruh di bawah dulu deh biar enak. Duplikat, terus kita pakai combine di sini yang web. Nah, di sini udah ada kayak bayangannya si tenda ini kan. Nah, gimana mau ngambil sebelah kanannya aja nih? Kita akalin pakai yang namanya rectangle. Nah, ini buat nge-crop sih, istilahnya kayak nge-crop setengah bagian gitu, pakai rectangle. Nah, ini dipasin aja di tengah gitu. Terus caranya kita setelah kasih rectangle di sini, terus shift kedua objek, terus kita pakai yang namanya ini. Apa tadi? Ayo. Intersect. Nah, ini udah nih, separuh objek udah dapat kan ya. Ini disisihin dulu kali. Terus karena ini mau ditaruh sini buat bayangannya gitu kan ya.
kita bisa atur transparasinya jadi 50%. Nah, gitu caranya. Terus gimana sih cara ngepasinnya biar pas gitu ya? Kita seleksi lagi 2 objek ini yang bentuknya sama, segitiga itu. Terus kita klik di keyboardnya T buat top biar seimbang. Terus aku mau agak sebelah kiriin, tapi aku acuannya yang di pasa ini ya, objek pasa ini. Jadi yang aku seleksi adalah bayangan ini sama pasanya. Tinggal ke keyboard untuk R itu buat right biar rata kanan. Nah, kalau gini kan sama. Nah, kita hampir mendekati nih, hampir mendekati jadi. Kira-kira sampai sini gampang kan ya teman-teman ikutinnya. Kalau kecepatan mungkin bisa komen ya. Kalau kecepatan. Oke. Nah, oke lanjut. Kan udah jadi nih objek. Sekarang mau buat apa lagi ayo? Kira-kira apa nih? Mungkin kita buat background-nya dulu ya yang lingkaran hijau. Buat background-nya di sini bisa pakai ellipse. Terus kalau mau lingkaran itu presisi, ukurannya kita pakai kontrol di keyboard terus tarik deh. Itu jadi ukurannya sama. Kita ke sini ke tengah. Kalau kurang gede bisa digedein pakai shift lalu ditarik otomatis dia besar. Nah, gitu deh pokoknya. Oke, terus kita warnain warna hijau di sini. Warna hijaunya tuh warna biru. Karena ke nomor 7 maksudnya. Nah, ini kan masih nutupin objek nih. Kita bisa order objeknya ke back of layer. Nah, kira-kira seperti itu. Terus ini kan masih ada outline nih. Aku mau hapus pakai. Nah, di sini outline-nya kita non aja jadi hilang deh tuh. Terus kita mau buat yang objek oranye ini belum ya. Nah, bisa pakai ini sih. Segitiga ini kita klik, terus kita duplikat buat nanti kita kasih warna lain. Terus bisa kita ke atasin karena yang dipakai nanti yang sebelumnya ini malah yang jadi warna oranye, yang di sini yang putihnya itu. Terus kita gimana cara ngilangin sebelah sisi sini nih? Caranya di shift 2 objek tadi, terus kita pakai yang namanya apa ya? Apakah ini benar? Pakai yang trim tadi ya, terus ini dihapus aja. Jadi yang sebelah bawah ini sama atas nih ada 2 objek nih. Yang bawah ini kita warnain jadi oranye. Nah, kira-kira seperti ini. Cepat kan ya kalau gitu. Nah, udah hampir jadi banget nih, teman-teman. Nah, kita mau sekarang buat nih bayangan di sininya, bayangan tendanya. Karena biasanya flat design kan gitu ya, ada bayangan buat flat design. Nah, caranya adalah kita buat rectangle, karena aku masih punya rectangle yang tadi, aku pakai yang ini. Terus aku mau rotate 45 derajat sebelah sini caranya. Terus yang sisi sini dipasin ke sini. Terus aku mau sudut sini tuh nyatu ke sini. Nah, caranya adalah klik kanan, convert to curve biar bisa disesuaiin garis-garisnya. Setelah di convert to curve tadi, kita pilih shape tuh. Terus di sebelah sisi sini kita bisa tarik ke bawah buat bayangannya, karena ini dari sini ke sini. Kita ikutin juga dari sini ke sini. Gitu. Terus yang ini dilebarin agak sedikit ke sini. Oke, udah jadi. Terus kita bisa warnain. Nah, di sini itu biasanya boleh sebenarnya pakai warna hitam. Nanti kita warna hitam, terus kita transparasi. Atau boleh pakai warna hijau.
tapi kurang kelihatan kalau buat bayangan ya. Kak, biasanya aku nyari-nyari atau bisa ke palet warna itu, cari di Google palet warna tuh banyak kok, kayak warna-warna turunan dari warna pokok itu sendiri. Terus tadi dari mana ya? Pakai cari warna yang cocok ya. Kalau hijau mungkin hijaunya gelapnya segini mungkin ya. Jangan lupa hapus outline-nya karena kita nggak butuh outline. Terus ini kan masih menutupi objek, jadi kita pengen di atas yang lingkaran itu kan posisinya. Caranya klik kanan, order, in front of, ada panah di sini, kita arahin ke objek yang pengen dikasih ke depannya gitu. Nah, di sini udah langsung auto dia pindah posisi kan. Kalau aku pengen bang ini nih, kan ada sisa, caranya klik lingkaran sama ini. Terus kita pakai yang mana ayo? Nah, pakai simplify tadi. Yang objek ini nggak kepake jadi dibuang aja. Nah, sekarang udah jadi nih. Udah jadi. Nah, di sini kan tadi talinya masih di belakang ini kan, bisa diklik lagi. Ya, bisa diklik, order, dipindah ke depan to front of layar. Nah, udah deh jadi. Gimana teman-teman, udah ngikutin sama kayak yang di sini belum? Ada yang kesulitan mungkin? Atau gampang banget? Coba aku pengen dengar. Pakai 3 point curve enak sih ya, bener-bener ini juga bisa sih sebenarnya, preferensi aja lebih gampang atau mudah pakai yang mana. Kalau udah kebiasaan jadi kayak udah tahu gitu mau pakai apa. Oke, gitu aja kira-kira. Panitia mau tanya ini waktunya masih ada berapa menit? Izin masuk Kak, ada sekitaran 13 menit lagi Kak. Oke, 13 menit. Masih ada 13 menit. Oke, kira-kira gimana teman-teman? Coba aku pengen tahu nih progresnya. Bisa chat di kolom komentar kira-kira kesulitan nggak? Kalau kesulitan, apa nih yang kesulitan? Atau udah pada bisa semua, udah pada jadi semua nih desainnya? Coba aku pengen tahu deh. Ini kalau udah jadi apa, udah kiranya udah bisa semua, mungkin kita coba satu bentuk lagi. Kak, nih Muhammad Aldi. Wah, keren, mantap. Lainnya mungkin? Itu Kak, dari salah satu peserta bilang Ya. yang proses bayangannya Kak. Oh, proses bayangan buat yang ini ya? Ini bukan betul kan yang ini atau bayangan yang ini? Yang bawah ya? Oh, ada yang tanya warnanya harus sesuai apa bebas Kak? Sebenarnya bebas, cuma ini aku samain sama contoh biar nggak bingung carinya. Tapi kalau teman-teman mau berkreasi silahkan aja, bebas banget. Karena belajar tuh eksplorasi kan ya, jadi ya terserah teman-teman mau kasih warna sesukanya teman-teman aja. Oke, aku ulangin buat proses bayangannya ini ya mungkin. Bayang warna oranye tadi gimana Kak? Kurang jelas. Oh, warna oranye ini ya. Oke, aku ulangin mungkin. Ntar aku taruh di sebelahnya ya mungkin. Karena ini kehalang talinya lagi, aku mundurin dulu. Kita mundurin di ini dulu. Oke. Warna oranye gimana tadi ya? Kan tadi gini kan ya.
namanya. Nah, warna oranye tuh sebenarnya diambil dari segitiga yang awal ini tadi. Terus yang putih adalah segitiga yang baru yang akan aku buat saat ini. Nah, ini diduplikat aja segitiganya. Kan ini kan duplikasinya dari segitiga yang awal tadi. Kita kasih ke tengah. Terus kita bawahnya ukurannya kita ke atasin. Ini. Suaranya nggak bisa kedengeran. Oh iya. Halo, tes. Jelas atau hilang? Kalau Jelas. sekarang jelas, Kak. Oke. Ini dipasin ke tengah aja tadi. Jadi kan gini, sebelumnya kan, terus kita tarik ke atas. Nah, yang atas ini nanti buat warna putihnya atau kremnya ini. Terus yang bawah ini buat yang oranye. Nah, kan ini masih ada kayak sisa panjang lebar di sebelah kanan kiri kan. Kita mau ilangin itu, caranya klik objek segitiga yang ini sama yang ini. Terus kita pakai namanya Simplify di sebelah atas. Nah, otomatis ini akan kepotong kan ya, kepotong. Jadi kita ini ilangin, buang yang ini. Bentar. Oh, pakai intersect, maaf. Nah, ini dibuang karena kita nggak pakai itu. Nah, di sini otomatis ada kayak dua segitiga yang pertama yang kecil ini buat warna krem dan segitiga yang awal tadi ini buat yang Oke. Nah, di segitiga yang awal tadi diklik aja terus tinggal ganti warna deh. Nah, jadi gitu. Gampang banget kan ya? Tadi ada yang tanya talinya tuh kenapa? Bentar, aku scroll ke atas. Tadi proses perpotongan garis talinya bisa pas gitu gimana ya? Perpotongan tali. Nah, maksudnya gimana? Buat talinya atau gimana? Ini bisa lurus gitu ya? Maksudnya. Siapa tadi yang tanya? Raihan Syarif. Kalau tali tadi sih pakai pen, ini sebelah sini, terus tinggal pas potong ke atasnya, potong ke atas gini, tinggal ini sih, tinggal diklik aja, terus kita gambar, bentar, pakai pen. Bentar. Wah. Kebelabasan nih, bentar ya teman-teman. Nah, caranya itu dari, mungkin pakai ini aja ya, biar cepet. Kan sama-sama objeknya segitiga, jadi tarik garisnya tuh pakai pen, terus dari sisi atas ditarik ke sini. Terus karena tadi ada pasaknya itu, jadi kita dari sini tuh putus. Terus geser ke sebelah kiri. Gitu ya. Terus ini ya buat stopin garisnya kita klik 2 kali gitu. Sisi sebelah kanan juga sama. Tinggal ditarik. Tuh deh. Gitu. Ada yang tanya, Kak, kalau yang bayangan segitiga itu pakai di transparasiin bisa juga nggak, Kak? Iya, bisa.
bisa banget, tapi kan tadi butuh separuh aja kan, separuh sisi. Jadi kita kayak buat objek lagi, tapi cuma setengah sisi dari objek tersebut. Terus kita kasih ke kayak bayangan gitu. Mungkin di sini bayangannya yang terlihat agak hampir mirip-mirip sama bayangan yang di sini ya. Kalau kayak gitu biasanya bisa nih diakalin kayak warnanya agak diganti tuh, agak cerah gitu deh. Gitu kira-kira, gampang banget kan ya teman-teman. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Kira-kira ada yang dibingungin lagi nggak dari sini? Mungkin kalau buat objek-objek yang lain tuh basicnya sama aja kayak yang kita buat tenda. Di sini malah lebih gampang, cuma kayak rectangle, kumpulan-kumpulan rectangle, terus di grup gitu-gitu, digabungin. Ini lingkaran, ini ada segitiga gitu kan ya. Segitiga. Terus di sini gunung juga segitiga aja. Terus kalau awan gimana sih caranya bikin awan? Nah, kalian bisa tebak. Caranya paling gampang tuh ini, kumpulan dari lingkaran-lingkaran di jadi satu. Jadilah awan gitu. Terus ini juga sama kayak buat trapesium, kotak, digabung-gabungin gitu. Kalau api gimana? Nah, coba ya kita satu objek lagi. Kalau buat lengkungan kayak gini tuh gimana sih? Ada yang tanya, Kak, coba kalau bayangan yang kotak dijadiin bayangan tenda. Oh, oke. Ada yang masih bingung di situ ya. Ini aku hapus lagi aja bayangannya, kita mulai dari awal. Caranya kita bikin kotak tadi, rectangle. Terus diputar 45 derajat. Diputar 45 derajat, terus di sisi yang lancip atas itu kita pasin sama yang di atas tenda. Terus kan kita mau menyesuaikan garisnya, karena pengen dibentuk-bentuk kayak gitu, kita convert to curve si kotaknya ini. Caranya klik kanan terus convert to curve. Terus kita pick shape tool di sini, baru kita bisa ubah-ubah nih garisnya mau ke arah mana. Ke sana bisa. Terus karena kita mau kasih bayangan mungkin di sebelah sini. Terus kalau ini kurang atas bisa di asin atau kurang bawah bisa ke bawahin gitu-gitu. Mungkin ini udah pas. Ada yang tanya, Kak, buat kurva biar luas gimana? Kurva yang kayak melengkung-melengkung melayat-melayat itu ya. Biasanya tuh kalau cuma pakai mouse biasanya kalau aku sendiri sih kadang juga struggle gitu ya, Kak. Mouse kan kaku gitu. Mungkin bisa pakai ya tools lain, bisa pakai kayak pen drawing kalau punya ada. Biasanya tuh lebih mudah. Terus kalau emang nggak ada pakai mouse gitu-gitu, biasanya dibiasain aja sih, nanti biasanya luas-luas sendiri. Itu. Izin masuk, Kak, ini tadi ya kan udah disesuaikan. Ya? Waktu Kakak kurang dari 2 menit lagi nih, Kak. Oke. Oke, halo? Maaf tadi keputus ya kayaknya. Oh, apa itu sebelumnya ini maaf, Kak. Waktu Kakak kurang 1 menit lagi untuk praktek dari Corel Draw-nya, Kak. Oke. Ya. Kurang ini aja kali ya, bayangan dilanjutin. Nah, tadi kan udah disesuaikan nih sisi-sisinya, tinggal diwarna aja. Diwarna, terus
di transparan biasanya 50%. Kalau udah, ini kan masih di atas nih, kita pindah ke atasnya lingkaran, caranya order, klik kanan order, terus in front of. Ini ada panah dikasih ke lingkaran, jadi otomatis dia di atasnya lingkaran itu. Terus ini kan masih ada sisa, terus kita shift lingkarannya sama ini, yang mau kita butuhkan cuma ini. Terus bisa pakai intersect gitu. Terus ini kita bisa buang yang tadi. Wah, hilang dia. Nah, di sini tinggal yang ke cut tadi ya, terus lingkarannya gitu kira-kira. Kalau kurang warnanya, masih kegelapan, bisa disesuaikan juga mau gimana. Dan karena masih ada outline-nya, bisa dihilangin caranya pakai ini. Gitu deh, kira-kira. Kayaknya waktunya juga udah habis, teman-teman. Waktu habis ya, betul. Kurang lama ya. Mungkin teman-teman bisa latihan lagi di rumah, karena sesuatu yang mungkin terlihat sulit bisa jadi gampang kalau kalian tuh terus praktek. Karena praktek is make perfect. Jadi nggak ada yang dari awal udah bisa bagus gitu. Nggak apa-apa kalau dari awal masih jelek-jelek atau belum sesuai, tapi dibiasain aja, dipraktekin terus, nanti kebiasaan sendiri dan bisa nemuin value atau nemuin apa ya. Seorang desainer biasanya rasa apa ya yang dimiliki desainer, kayak ada jiwanya gitu, desain jadi ada jiwanya gitu. Gitu sih kira-kira. Oke, terima kasih, segitu dulu mungkin penjelasan dari aku. Balik lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Elita yang telah menjelaskan dan sekaligus mempraktekkan cara membuat flat design. Saya sudah mencoba-coba tapi hasilnya lucu, soalnya masih belum kebiasaan. Maaf. Nggak apa-apa, masih awal. Oh ya, sama ini. Aku dulu. Iya. Ya. Ini sekarang sudah masuk sesi tanya jawab nih Kak. Untuk para peserta yang ingin menanyakan pertanyaannya sekilas tentang ini atau tentang yang lainnya, bisa melalui fitur Zoom, raise hand. Lalu saat saya memanggil namanya diperkenankan untuk on mic dan juga dianjurkan untuk on cam supaya Kak Elita mengetahui siapa sih yang tanya dan juga siapa saja peserta di kelas desain yang keempat ini. Sama jika teman-teman juga masih malu-malu nih, bisa memakai fitur Zoom yang di chat, nanti saya bisa membacakan pertanyaan tersebut. Mungkin sesi tanya jawab saya buka, Kak. Oke. Yuk, silakan teman-teman mungkin yang mau tanya. Ada yang raise hand nih kira-kira? Ada yang raise hand, si Muhammad Aldi. Oke, bisa di-unmute, langsung tanya aja, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, misal tadi kan contoh Kakak kan membuat flat design dalam bentuk tenda. Kalau dilihat dari depan kan memang bentuknya segitiga. Nah, kalau kita mau buat objek yang lebih sulit, misal sepatu atau benda-benda yang lebih rumit lainnya, bagaimana sih Kak tips-tips caranya untuk membuat objek tersebut menjadi ke dalam bentuk flat design? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang menarik banget nih, makasih ya pertanyaannya. Gimana sih mau bikin bentuk-bentuk yang lebih rumit, ya misalnya kayak sepatu gitu. Nah, sepatu kan bentuknya gitu kan ya, bulat, lonjong gitu-gitu. Nah, kalau dari aku, tipsnya mungkin gampangnya tuh aku ambil objek nyatanya atau fotonya gitu. Foto sepatunya mungkin. Aku taruh di Corel, terus aku sketch dari awal. Jadi kayak tarik dari satu ke satu garis kayak poin-poinnya. Nah, nanti kayak gini, misal aku praktekin aja biar nggak bingung. Bentar ya. Aku masih share screen kan ya? Masih Kak, masih. Oke. Nah, di sini misal objeknya apa ya?
mau ambil di internet gitu ya misal. Sebentar, layar aku penuh banget. Oke, aku ambil gambar dari internet dulu, mungkin sepatu gitu. Sepatu ini. Nah, di sini nih, kan udah ada nih objek sepatu. Biasanya aku tipsnya atau triknya, aku buat objeknya atau outline-nya, garis-garis di luarnya gitu. Untuk bentuk si sepatunya. Nah, itu caranya pakai pen tool juga bisa. Jadi, ditarik-tarik gini aja. Gitu. Ditarik-tarik sampai bentuknya hampir ini ya, mirip kayak sepatu. Nah, kan masih kayak kaku banget nih, kayak cuma garis, belum membentuk sepatu. Nah, caranya di klik kanan, bukan, pakai ini, sepatu juga bisa. Karena ini ada poin-poinnya kan tadi, satu titik ke titik lain. Nah, di sini caranya ingin bentuknya agak ngelengkung. Nah, kita pakai groove, terus kita sesuaiin deh. Ini juga gitu sama. Ini gini, kira-kira gitu sih. Sampai seterusnya, sampai bentuknya kayak sepatu gitu kira-kira. Gimana? Bantu nggak kira-kira jawabannya? Gimana, Audit? Udah jelas kan ya? Atau masih kurang puas jawabannya? Lalu untuk bayangannya Kak, kan tadi Hmm? yang segitiga ada bayangan yang gelap, ada yang terang. Nah gitu, untuk sepatu bagaimana Kak? Nah, kalau flat design sendiri kan ini ya, flat design sendiri, kalau ngomongin flat design kan biasanya warna-warnanya itu warna-warna, malah nggak ada bentuk bayangan. Kalau di sini tadi karena dia objeknya gini, mungkin ini stylenya aja bayangan, tapi kebanyakan kalau flat design tuh misalnya sepatu gitu, ya udah sepatu gitu, nggak ada yang cuma kombinasi warna gitu ya. Itu deh kalau pengalaman aku. Kalau yang aku lihat-lihat referensi di luar sana. Jadi kayak kalau desain flat design tuh nggak terlalu effort buat macam-macam animasi yang berat gitu kan ya, kayak yang 3 dimensi atau gradasi gitu-gitu. Flat design tuh lebih simple aja sih menurut aku. Jadi meskipun bentuknya nggak menyerupai benar-benar bentuk objek aslinya, karena flat design itu sendiri tadi ngerubah objek jadi ilustrasi kan, jadi nggak harus sama pun nggak apa-apa sebenarnya gitu. Gitu deh. Gimana, udah puas belum kira-kira jawabannya? Atau lainnya, teman-teman lainnya ada yang mau tanya lagi? Untuk saya sudah Kak. Oke, terima kasih. Mungkin saya ingin membacakan beberapa pertanyaan nih Kak dari kolom chat. Oke, boleh. Ini mohon Wah, izin banyak ya kayaknya. dari Diva Nadia yang dimana mohon izin bertanya Kak, selain membuat flat design ini di Corel Draw, apakah bisa membuat di aplikasi lain seperti aplikasi Canva Kak? Bisa banget sih kayaknya kalau Canva. Tapi tools-nya mungkin agak terbatas ya. Mungkin kalau selain CorelDRAW kayak AI, Adobe Illustrator, atau sekarang ini kalau belum tahu kalian, ada aplikasi namanya Figma, itu dia online. Jadi tapi Figma ini tuh bukan lebih ke desain grafis ya, tapi bisa juga sih digunain karena menurut aku lebih tools-nya tuh lebih mudah. Kalau kalian ingin coba-coba atau iseng, bisa mampir ke Figma. Tapi kalau Figma ini tuh lebih
buat desain ke kalian itu di website kan biasanya ada desain yang menarik itu. Nah, kalau di Figma, kalau di website itu pakainya di Figma, kayak kita buat tampilan website, tampilan mobile aplikasi. Tapi di situ toolsnya basicnya sama, hampir semua sama kayak aplikasi-aplikasi lainnya, basic-basicnya sama. Buat rectangle apalagi yang basic-basic sederhana itu sama. Kalau di Canva mungkin bisa-bisa aja, tapi kayaknya terbatas itu. Mungkin bisa dieksplor lagi kalau ingin mendalami Canva itu ya. Oke, semoga membantu jawabannya. Baik, terima kasih Kak. Mungkin ada, oke, sudah di feedback ternyata sama Kak Diva sendiri. Oke, sama-sama Diva. Ini Kak, ada pertanyaan dari Billy. Ya, bagaimana cara lebih cepat untuk membuat desain ulang dari gambar atau logo yang sudah jadi, tapi file raw-nya tidak ada, Kak? File raw tidak ada. Biasanya kalau mau buat kan biasanya buat sendiri kan dari awal gitu. Nah, caranya sama kayak yang sepatu tadi sih. Aku biasanya kayak naruh gambar di Corelnya, terus aku redesign gitu. Kayak di yang aku tekan di sepatu gitu. Terus pertama nggak langsung buat sih, harus kayak diidentifikasi dulu nih bentuk-bentuknya kayak gimana. Kira-kira kalau objeknya kayak gini pakai shape apa ya, kotak atau lingkaran atau apa. Nah, itu biasanya aku pikirin dulu baru eksekusi, atau biasanya berbarengan gitu, langsung coba-coba dan explore gitu sih. Dan masih kayak buka-buka tutorial di internet juga kalau mungkin ada teknik atau apa ya, cara yang aku belum ngerti atau cara yang lebih efisien buat kayak gitu. Gitu sih, karena di sini aku juga masih belajar dan belum pro. Di sini juga masih sharing-sharing sama teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu atau punya tips juga bisa kok di share juga di sini, karena kita semua sama-sama belajar gitu ya. Mungkin itu yang aku jawab share. Oke, terima kasih Kak. Untuk Kak Billy, apakah ada feedback bisa dituliskan di kolom chat. Dan juga untuk teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan lagi bisa raise hand kok. Supaya Kak Elita sendiri mengetahui Boleh. seperti apa dan juga peserta-peserta prize design yang keempat ini siapa saja, seperti itu. Tidak usah malu-malu kok teman-teman. Boleh langsung tanya juga, nggak usah sungkan sih, langsung tanya aja, raise hand. Tapi di kolom chat banyak juga yang tanya. Mungkin aku pilih dari kolom chat nanti open mic gitu ya. Satu. Diperbolehkan Kak untuk memilih Kak. Oke. Kira-kira siapa ya? Coba Eriko Syah. Mungkin bisa open mic. Halo. Iya Kak, halo. Tapi mohon maaf saya tidak bisa Ada nggak nih orang? kamera. Oke. Ya. Soalnya jaringannya tidak memungkinkan Kak. Nggak apa-apa. Ya itu Kak, pertanyaan saya itu, kan kita membuat flat design, nah itu gimana cara mengkombinasikan warna-warna yang kontras? Kan kalau flat design warnanya kan pasti kontras gitu Kak. Nah gimana caranya, terus apakah ada cara khususnya gitu Kak? Terima kasih Kak. Oke, nah gimana sih cara tahu kayak warna-warnanya gitu ya? Mungkin di sini aku bisa tunjukin kayak referensi warna ya, mungkin referensi warna atau palet warna yang bisa dikombinasikan dengan warna satu dengan warna yang lainnya. Bentar, ini aku share screen-nya di ini. Udah kelihatan belum?
Sudah, Kak? Oke. Bentar-bentar. Nah, kalau aku biasanya cari referensi tuh di Google Color Palette. Di situ banyak banget referensi. Bisa dilihat. Bisa teman-teman browsing juga. Color Hack. Atau di ini ya, material design. Banyak sebenarnya kalau mau cari-cari referensi di internet tuh udah banyak banget. Di sini kayak kombinasi-kombinasi warna. Tapi sepertinya ini lebih ke ini ya. Bentar. Aku agak lupa nama webnya. Tapi bisa dicari dengan keyword color palette gitu ya, color hunt. Oh ini, nah benar. Di color hunt, nah di sini tuh udah banyak disediain kayak contoh-contoh warna gradasi atau perpaduan warna yang pas yang bisa kalian pilih sesuai kesukaan atau ya begitu. Bisa dicari di sini banyak banget referensinya. Jadi lebih memudahkan aja sih kalau bingung cari warna atau gimana, atau kalau bingung-bingung lagi bisa cari warna tuh diambil dari itu tadi yang aku ceritain di kayak objek nyata. Jadi misal kita punya objek pantai gitu ya, kita kan di situ ada warna biru muda, biru lain-lain. Nah itu bisa kayak kita manfaatin color-colornya kayak pick color. Nah nanti tinggal komen gitu di saja. Itu sih kalau aku biasanya. Oke. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi atau tadi sudah cukup? Iya, sama-sama Eriko. Izin masuk nih Kak, mohon maaf sebelumnya soalnya waktunya sudah habis untuk sesi tanya jawab. Oke, wah udah habis ya. Maaf ya teman-teman mungkin yang belum kejawab-jawab. Mungkin bisa nanti ya mampir tanya-tanya langsung nggak apa-apa di sosial media aku. Tapi mungkin ditutup moderator dulu nggak apa-apa. Oke, terima kasih kepada para peserta yang sudah menanyakan pertanyaan yang sudah dilontarkan kepada Kak Elita, dan juga saya selaku moderator menutup sesi tanya jawab pada pemateri pertama ini. Oke. Dan juga jika seperti yang dikatakan Kak Elita tadi, kalaupun teman-teman masih ingin bertanya-tanya tentang desain dan juga yang lain-lain, bisa menanyai Kak Elita melalui sosial medianya. Mohon maaf sebelumnya Kak, mungkin bisa Kak Elita bisa share Instagram, mungkin akun Instagram di kolom chat Kak, supaya teman-teman ketahui dan juga mempermudah cara ngechat ke Kak Elita sendiri. Siap. Bisa banget follow atau add LinkedIn di sini ya. @anantielita. Udah aku kasih kolom chat ya teman-teman. Jika mau lanjut bertanya boleh banget lewat DM IG atau connect lewat LinkedIn boleh banget. Ditunggu. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah tanya dan antusiasnya luar biasa banget. Fallback ya Kak Iya, nanti DM aja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Elita. Oh ya Kak, sebelum diperkenalkan untuk live dari Zoom ini, kami selaku dari panitia ada kenang-kenangan kecil nih Kak untuk Kak Elita. Wah. Nah, ini dia Kak, kenang-kenangan kecil dari para panitia, yaitu sebuah sertifikat yang dimana Kak Elita sendiri sudah menjadi pemateri di acara kelas desain yang keempat ini.
Terima kasih teman-teman panitia dan terima kasih buat peserta teman-teman semua yang udah hadir, nyempetin belajar bareng dan sharing-sharing bareng di sini. Senang banget, terima kasih banyak dan jangan lupa reach out nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau kepo-kepo tentang desain boleh banget DM ke IG. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Mungkin saya akan memimpin sesi dokumentasi nih Kak. Boleh banget. Oke, dari panitia siap-siap. Mungkin teman-teman bisa on cam dan juga bergaya. Siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada para panitia yang bertugas dan juga terima kasih kepada Kak Lita yang telah menyempatkan dan juga menjadi pemateri pada acara kelas desain ini Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Ya Kak, mungkin dari saya selaku moderator, mungkin Kak Lita diperkenankan untuk live Zoom, mungkin aja Kak Lita ada kegiatan yang lain-lainnya Kak.